sama-sama akan belajar bagaimana kita bisa menghafal firman Allah yang kita niatkan sebagai ikhtiar, wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa teruntuk Rasul mulia, Nabi agung, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa cahaya ke alam semesta raya, penuntun di dalam kehidupan, dan senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Ustadz Ilham yang kami hormati, ayah bunda semuanya, malam hari ini kita akan mulai lagi untuk belajar hafal Al-Quran tanpa menghafal. Ini adalah metode tikror yang insya Allah banyak, bahkan puluhan ribu yang sudah membuktikan bahwa kita bisa hafal Al-Quran tanpa menghafalnya. Dan ini ramah otak, tidak membebani otak. Jalan aja. Dan insya Allah, Allah akan mudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Ustadz dan ayah bunda, mari kita awali malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ilham mohon izin, seandainya di Ustadz ada video tentang UM1, mohon izin. Ustadz bisa memutarkannya ya? Ya, sharing dari Ustadz. Karena saya pas tidak membawa laptop, materi itu ada di laptop. Acara ini, ayah bunda, terselenggara berkat PT UM1 yang bekerja sama juga dengan metode tikror dari Ustadz Ilham Agus dan juga dari PKM Prima Kurnia Mandiri. Baik Ustadz, mungkin bisa di-sharekan untuk videonya. UM1 adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang training center, pusat pendidikan dan pelatihan yang berkedudukan di Jalan Raya Kebayoran Lama nomor 26 Jakarta. Kami terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta selama pelatihan maupun pasca pelatihan. Perbedaan UM1 dengan perusahaan lain sejenis adalah setelah menempuh pelatihan dengan sertifikasi keahlian khusus, para alumni juga dibekali ilmu tambahan yang mendukung karir di dunia yang digelutinya, seperti bahasa Inggris dengan cuma-cuma. Bahasa Inggris ini adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh segala profesi dalam hal berkomunikasi di perusahaan berskala nasional maupun internasional. Materi bahasa Inggris ini akan kami berikan secara berkala setiap minggu bagi yang membutuhkannya. Selain bahasa Inggris, alumni UM1 juga diberi fasilitas untuk memilih grup pelatihan lain yang akan berguna bagi alumni untuk kembali kepada profesinya masing-masing dengan kemampuan yang lebih baik. Legalitas UM1 sangat lengkap, mulai dari domisili, NIB, NPWP, SKP, dan perizinan lainnya lengkap dimiliki untuk menunjang kelancaran berbisnis sekaligus mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang handal dan berkualitas. UM1, the best training center for your future. Alhamdulillah, itulah UM1 adalah sebuah lembaga pelatihan yang insya Allah setiap malam kita mengadakan Zoominar. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, malam hari ini adalah Zoominar atau webinar tentang bagaimana kita hafal Al-Quran tanpa menghafal. Kemudian insya Allah besok itu juga ada kecerdasan. Kemudian hari Rabunya kita public speaking series dengan bagaimana mendongeng yang tidak membosankan. Dan seterusnya. Insya Allah nanti jadwalnya kita akan sharekan di grup UM4. Baik Ustadz, tanpa menunda waktu lagi, waktu saya serahkan kepada Ustadz untuk membimbing kami metode belajar tikror. Terima kasih. Kami persilahkan Tat.
Mari silakan Assalamualaikum. Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Langsung saja kita share materi. Ya. Boleh tahu ini ada peserta baru atau sudah Ada pernah? Ustadz, ada. Ini yang barusan masuk insya Allah Bunda Fat, Bunda Yuyun, Bunda Maya. Ini teman satu majelis saya di Majelis Faza. Ini adalah hari pertama bagi Bunda Yuyun, Bunda Maya, Adik Sekar, kemudian Bunda Fat yang sedang kuasa audio. Ini yang pertama. Kalau ada yang peserta baru, mari kita ikuti share materi mulai awal ya. Acara kita malam hari ini adalah latihan hafal Quran mudah, metode tikrar, hafal Al-Quran tanpa menghafal, insya Allah bisa, insya Allah mudah. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan gelas kosong, ya, kosongkan gelas. Mungkin di sini banyak yang lebih hebat dari saya, tapi mari kosongkan gelas sejenak supaya berapapun nanti materi yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Ya, sudahkah bersedekah hari ini, Bapak Ibu? Sudah. Insya Allah. Sudah. Sedekah yang paling mudah adalah tersenyum ya. Kita ikuti materi malam hari ini dengan nuansa yang tersenyum indah ya. Jadi heningkan sejenak, lupakan permasalahan yang ada. Kita belajar bersama-sama di sini, kita fokus antara 1 sampai 2 jam ke depan, santai tapi serius. Ini adalah mushaf tikror ya. Ini adalah bentuk dari mushaf tikror, alat bantu ya. Ini adalah bagian dari alat bantu hafal tanpa menghafal.
berikutnya. Ini ya. Insya Allah kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu adalah manusia-manusia pilihan yang insya Allah ditakdirkan menjadi penghafal Al-Quran berikutnya. Dan malam hari ini ditunjukkan jalannya oleh Allah. Menghafal Al-Quran itu susah atau mudah? Mudah. Susah atau mudah? Mudah. Sudah siap belajar Bapak Ibu? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Fokus 1-2 jam ke depan. Menghafal Al-Quran Mudah. Ya, ini nanti sering saya tanyakan, menghafal Al-Quran, maka jawabnya adalah mudah. Dengan penuh semangat, ya, dengan penuh keyakinan dari hati, dan insya Allah ini mensugesti diri kita, memberi keyakinan yang benar-benar yakin dalam diri kita, dan ini insya Allah menjadi doa, dan Allah akan kabulkan dengan kemudahan berikutnya. Menghafal Al-Quran mudah. Ya, mudah. Karena pada dasarnya kemudahan itu sudah dimudahkan oleh Allah. Ya, kemudahan itu sudah diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Mudah dihafal. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau mempelajarinya? Adakah orang yang mau menghafalnya? Jadi urusannya bukan sulit atau mudah, tapi mau atau tidak. Karena Bapak Ibu sudah hadir pada malam hari ini, maka tidak perlu ditanyakan mau atau tidak. Tapi mau atau mau banget? Mau banget. Mau banget. Walaqad, lam dan qad itu adalah kalimat taukid. Laqad itu kalimat taukid yang menafikan keraguan, meniadakan keraguan. Kalau kita ragu, maka Al-Quran tidak akan datang pada kita. Saya ulangi lagi, lam dan qad ini adalah kalimat taukid yang menafikan, meniadakan keraguan. Kalau kita ragu, maka Al-Quran tidak akan datang pada kita. Yassarna, Allah sudah memudahkan dengan kalimat yassarna. Saya mudahkan dengan semudah-mudahnya. Allah katakan mudah, Al-Quran katakan mudah. Kok kita bilang susah? Maka Al-Quran tidak akan datang pada kita. Maka mulai hari ini kita yakini bahwa mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran itu mudah. Karena Allah yang memudahkan. Siapa yang mengajari kita Al-Quran? Siapa yang mengajari kita Al-Quran? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, zat yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapakah Ar-Rahman?
Dialah Allah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang bikin kita mudah, kalau Allah yang bikin kita bisa, kalau Allah yang mengajari kita, maka tidak ada kata mustahil bagi Allah untuk membuat kita bisa, untuk membuat kita mudah. Masih ingat dengan kisah turunnya Al-Quran yang pertama kali? Ketika itu malaikat Jibril memeluk Muhammad Rasulullah. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, bacalah. Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril mengulanginya lagi dengan melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian Muhammad Rasulullah mampu untuk mengikutinya. Artinya apa? Kalau Allah yang membuat bisa, karena Allah yang membuat mudah, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya tidak mudah menjadi mudah, maka kita landasi, kita dasari bahwa dalam hal mempelajari Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran, harus bismi rabbik, lillahi ta'ala, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengharap kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka kemudahan-kemudahan itu insya Allah akan kita raih. Menghafal Al-Quran, Mudah. interaksi saja ya. Mudah ya. Kita interaksi, nggak usah tegang-tegang ya. Menghafal Al-Quran, mudah. Ya. Ini sering saya tanyakan berkali-kali di slide ini nanti. Ini biar tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, dalam keyakinan kita bahwa benar-benar mudah. Ya. Metode itu nomor sekian. Ya. Yang terpenting modal utamanya adalah keyakinan kita bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Keyakinan kita menghafal Al-Quran itu mudah, itu bagian dari keyakinan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran sudah mengatakan mudah. Al-Quran sudah mengatakan mudah sampai diulang-ulang ayat tersebut 4 kali dalam surah Al-Qamar. Kok kita belum yakin? Maka metode apapun tidak akan bisa mengantarkan kita untuk mampu menghafal Al-Quran. Jadi modal utamanya harus yakin dulu. Kalau sudah yakin, baru kita belajar. Ada beberapa karakteristik dalam hafalan. Ada beberapa karakteristik hafalan. Yang pertama adalah cepat hafalnya, lama lupanya. Yang kedua ada yang cepat hafalnya, cepat lupanya. Ada yang lama hafalnya, lama lupanya. Ada yang lama hafalnya, cepat lupanya. Biasanya yang keempat ini, lama hafalnya, cepat lupa karena tidak tahu caranya. Selanjutnya karena tidak sistematis. Nah, insya Allah kalau tahu caranya dan tersistem, maka walaupun lama hafalnya, tapi melekat juga lebih lama. Inilah metode tikror yang kita pelajari bersama-sama. Mungkin hafalnya lebih lama, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah menghasilkan hafalan dengan kekuatan hafal yang lebih lama juga. Ya, menghafal Al-Quran
Mudah. Menghafal Al-Quran? Mudah. Mudah. Ya. Kita samakan tujuan kita dalam menghafal Al-Quran harus bismi rabbik ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak hafalannya, semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak hafalannya, semakin meningkat ibadah kita. Itu adalah tujuan yang harus kita gaungkan. Tujuan yang harus kita pegang sebelum melangkah proses menghafal Al-Quran. Nah, insya Allah, Allah akan mudahkan jika tujuan kita adalah benar. Yang kedua adalah supaya kita dapat memperbanyak tilawah Al-Quran sepanjang hidup kita. Bedanya antara yang hafal dengan yang tidak hafal. Yang hafal bisa bertilawah kapanpun, dimanapun, tanpa ketergantungan mushaf. Sambil antri beli tiket, bisa tilawah. Sambil naik motor, bisa tilawah. Ya. Bedanya dengan yang tidak hafal, maka ketika ingin membaca Al-Quran, maka harus ketergantungan ada mushaf di depan. Itu pun kalau mau baca. Terkadang ada di depannya tidak mau baca. Alasannya terkadang malu di tempat umum buka Quran gitu. Ya. Tapi kalau kita hafal, dimanapun kita bisa bertilawah. Sehingga kita bisa semakin banyak bacaan Al-Quran kita. Ini beberapa keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran sebagai reward, sebagai hadiah bagi kita yang senantiasa membaca dan menghafal Al-Quran. Mau tahu? Simak materi ini. Ya. Yang pertama adalah menjadi umat terbaik. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan hari ini, malam hari ini, kita berusaha dalam hal ini menjadi umat terbaik. Kita ada proses belajar, ada proses mengajar, dan ada proses belajar mengajar. Nah, insya Allah kita berusaha menjadi umat terbaik sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Siapa yang mau jadi umat terbaik? Katakan saya. Saya. Siapa yang mau jadi umat terbaik? Saya. Semoga jawaban saya ini adalah doa dan disaksikan oleh para malaikat di sekitar Bapak Ibu, diaminkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Reward berikutnya, hadiah berikutnya adalah mendapatkan kebaikan berlimpah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi 'azza wa jalla falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Man qara'a harfan min kitabillahi 'azza wa jalla, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf diganjar 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan tidak aku katakan, kata Rasulullah, bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Ada 3 huruf, 30 kebaikan.
Kalau kita baca basmalah ada 19 huruf, maka ada 190 kebaikan. Kalau kita baca satu halaman, apalagi kalau kita tikrar, kita baca berulang-ulang, maka beribu-ribu, berjuta-juta kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, kebaikan yang Allah berikan kepada kita tidak hanya di akhirat, tapi akan kita dapatkan juga kebaikan-kebaikan itu di dunia. Berupa apapun. Mungkin berupa rezeki yang berkah. Mungkin berupa kesehatan. Mungkin berupa anak yang saleh-salihah. Yang awalnya anak dibilangi A, dibilangi B, dibilangi C, tidak nurut, tapi dengan kita perbanyak tilawah Al-Quran, kita perbanyak membaca Al-Quran, anak kita semakin menurut, semakin soleh, semakin solihah, semakin rajin beribadah, semakin ikut kita untuk ngaji. Itu adalah berkah. Kita simak video berikut. Saudara, Al-Quran mengajarkan ilmu kuantum. Banyak sisinya. Mungkin yang hitungannya harusnya 1 tahun, di-achieve dalam tempo mungkin hanya 10 hari. Yang mestinya baru dicapai dalam tahun ke-10, tapi bisa dicapai hanya dalam tahun ke-2. Tapi sayang, Al-Quran sudah banyak di luar sana yang meninggalkan. Ketika kemudian saya meninggalkan Al-Quran, kehidupan saya bukan naik, tapi mundur, minus. Saya melihat, saya bilang, wow, luar biasa nih Quran. Ketika saya ngopenin Quran, pekerjaan saya ngajar ngaji, pekerjaan saya kemudian mendorong orang mengaji, pekerjaan saya adalah mencari ke dalam Quran, lalu mengeluarkan apa yang saya cari, yang saya dapatkan, lalu mengajak orang tadabbur Quran, menyiarkan terus. Subhanallah. Ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang Allah sebut lisa'yiha radiyah. Ada orang yang kerjanya bukan main, 24 hours, 24 jam, tapi hasilnya habis. Tapi ada orang-orang yang sederhana gitu, kerjanya tak jang dapat. Tak jang dapat. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Ya. Siapa yang mau mendapatkan kebaikan berlimpah? Katakan saya. Saya. Siapa yang mau mendapatkan kebaikan berlimpah? Saya. Selanjutnya mendapatkan capaian derajat tertinggi kelak di surga. Jika memperoleh syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang kita baca setiap hari, yang kita pelajari setiap hari, yang kita amalkan setiap hari, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, akan datang memberikan syafaat li ashabi kepada kita para pembacanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau mendapatkan syafaat Al-Quran? Siapa yang mau mendapatkan syafaat Al-Quran? Saya. Kok hanya Bu Ima aja yang dapat, yang mau dapatin. Yang lain nggak mau dapat ya. Semoga yang lain juga mau, cuman nggak buka. Ya, nggak buka mic, nggak apa-apa. Mendapatkan hadiah berupa mahkota juga. Mahkota berupa terbuat dari cahaya. Dan mahkota ini tidak hanya diberikan kepada kita, para penghafalnya, akan tetapi juga diberikan kepada kedua orang tua kita. Hadiah terindah untuk kedua orang tua kita.
Kalau kita hanya memberikan ucapan yang baik di dunia, memberikan kebaikan di dunia, itu belum ada nilainya apa-apa dibandingkan dengan nanti mahkota yang kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Keseringan baca Al-Quran mengangkat kedudukan Anda di dunia. Ya, punya pengetahuan logika. Baik, tapi yang sering baca Al-Quran, barangkali di dunia tidak banyak dilihat, tapi penduduk langit sudah nunggu tuh. Ya. Makanya lain ketika diberi kedudukan di akhirat, yang sering kali mendekat kepada Al-Quran, itu penghormatannya lain. Demi Allah saya katakan, hadisnya luar biasa, Bu. Kalau ibu nggak siapkan sekarang, loginya luar biasa. Ya. Orang-orang tuh masuk surga, diperebutkan oleh pintu surga. Ya. Ada yang pintu Ar-Rayyan namanya, yang dulu saya sampaikan ya, orang yang sering puasa. Ainas shaimun, mana yang puasa, cepat sini. Begitu masuk langsung ditutup dan ibu tidak punya celah untuk ngintip. Karena bahasa hadisnya ughliqa itu langsung tutup rapat. Nggak ada orang bisa lihat. Ya. Itu di dalamnya gimana ya? Nggak bisa. Ya, hati-hati itu. Pelan-pelan. Teman-teman sekalian, ada pintu tahajud. Ada pintu sedekah. Ya. Tapi penghafal Quran tidak. Qurannya langsung yang sampaikan. Sebelum masuk, ya Allah, bedakan dengan semua itu. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 20.015 ya. 2015 maaf 2015. Ibu sekalian, lihat bahasanya. Allahumma halli, ya Allah, mohon hiasi penghafal Quran ini bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayul basu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Langsung pakai dia. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ibu belum menghafal, setidaknya siapkan keturunannya untuk bisa menghafal Quran atau fasilitasi orang lain untuk bisa menghafal. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ketika dipakaikan mahkota di kepalanya, anak ini diberikan kembali mahkota lain yang minta dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah, tidak bermaksiat besar. Lalu dihadirkan, disampaikan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Dipakaikan langsung yang kata Nabi cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang masuk dalam rumah. Ya. Apa yang terjadi? Semua orang pada saat itu, para orang tua itu Masya Allah, tak terlukiskan. Yang tidak menyiapkan cuma dia heran, ada yang tertunduk, ada yang menyesal, ada yang macam-macam. Ya. Setelah itu Qurannya mengatakan kembali, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan, bedakan fasilitator dengan penghafal. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan di tubuhnya itu jubah kehormatan. Jadi dia pakai jubah, pakai mahkota, ini pangeran kecil gitu kan. Setelah itu dia gandeng keluarganya, masuk surga, menggandeng keluarganya. Ya. Dimintakan terus naik lagi sampai puncak surga yang paling tinggi. Itu ada tafsirnya di Quran surah ke-35 ya, Fatir ayat 33 posisi paling kiri sebelah atas, dengan di Quran surah ke-52 ayat 21 At-Tur. Quran surah 35 ayat 33 dengan Quran surah 52 ayat 21. Saya melihat kecenderungan sekarang, Bu ya, hati-hati ya. Ada orang yang seringkali berlomba mengejar dunia tanpa sadar yang sering dikecilkan itu sudah menyiapkan akhiratnya. Gitu kan? Ada anak yang ya ketinggalan, ternyata dia sudah hafal Quran gitu. Ibunya bergerilya di belakang tuh. Dia kejar akhiratnya. Jadi, dan banyak orang menyesal saat itu. Karena saat orang masuk surga itu bergantung salah satunya, tempatnya bergantung salah satunya dengan seringnya bacaan Quran yang dia baca. Jadi kalau ibu misalnya wafat, dalam keadaan sering baca Quran 5 ayat, itu nanti saat masuk surga, diminta baca Quran yang biasa dibacakan. Ya. Iqra waqar, sekarang kamu bacakan, dan silahkan kamu naik sesuai dengan bacaan Quranmu. Fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Akhir bacaan Quranmu di situ tempat tinggalmu. Jadi ketika ibu sampai ke wa ulaika humul muflihun, di situ tempat tinggal ibu. Tiba-tiba yang di sampingnya kemudian naik lagi terus sampai 10 karena dia baca 10 ayat. Maka yang 5 kemudian menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak baca sampai 10? Yang 10 pun menyesal karena yang di atasnya ada yang sampai 20. Yang 20 menyesal karena di atasnya ada yang sampai 30. Ya, yang 30 juz terus naik sampai ke puncak paling tinggi. Itulah sebabnya anak-anak Palestina yang usia 4 tahun, 5 tahun, termasuk kami di Libya dulu gitu kan. Itu kalau Anda yang sudah hafal Quran 30 juz, temannya baru setengah Quran, dia akan katakan, ini canda anak 4-5 tahun. Nanti saya di surga dadahin kamu yang masih di bawah katanya. Saya nggak ibu bayangkan. Tapi yang paling menarik, ada ibu-ibu pejuang yang merasa dia belum bisa menghafal dalam kehidupannya. Tapi dia siapkan anaknya, dia siapkan cucunya. Dan itu yang digandeng naik terus sampai ke atas. Ibu boleh dibanggakan di dunia gitu kan. Tapi yang kenal paling sekitaran kita aja. Tapi kalau ibu dibanggakan di akhirat, semua penduduk langit dan bumi mengatakan kamu yang terbaik. Itu poinnya.
Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tergolong anak-anak yang saleh dan salihah, yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, yang ingin menghadiahkan mahkota tersebut kepada kedua orang tua kita kelak di surga. Mau Bapak Ibu? Mau ya? Ya, kalau mau, kita niatkan mulai hari ini, mulai malam hari ini, kita niatkan untuk memberikan hadiah terindah kelak di surga kepada kedua orang tua kita. Niat mulia ini, insya Allah, didengarkan oleh Allah dan diijabah oleh Allah. Kemudahan-kemudahan akan menghampiri kita. Yang perlu diperhatikan, yang pertama, niatkan ingin punya hafalan Al-Quran 30 juz sebelum wafat atau wafat dalam keadaan menghafal Al-Quran. Jadi kalau ditanya targetnya apa? Targetnya adalah husnul khatimah. Untuk memulai, untuk pemula banget, hilangkan kesan menghafal supaya tidak terbebani. Baca saja, istiqomah, terus sesuai ketentuan mushaf tikrar. Dibaca saja. Insya Allah, hafal itu menjadi bonus. Istiqomah dimulai dari 10 menit per hari dan selalu berusaha untuk meningkatkannya. Berawal dari 10 menit, istiqomah 10 menit, besok 10 menit, lusa 10 menit. Kalau sudah istiqomah, ditambah lagi menjadi 20 menit. Kalau sudah istiqomah, insya Allah merasa nikmat, akan ada keinginan untuk menambah lagi 30 menit per hari. Terus begitu. Yang penting adalah istiqomah dulu. Insya Allah berapapun ada hasilnya. Kalau sudah diniatkan menghafal 30 juz dan istiqomah setiap hari tanpa jeda, maka berapapun yang dihasilkan sebelum wafat akan dinilai hafal 30 juz. Bapak Ibu, usia itu bukan menjadi kehendak kita. Usia itu adalah kehendak Allah. Tapi niat kita, tekad kita, itu adalah milik kita. Kalau kita sudah niat, ya Allah, mulai hari ini, mulai malam ini, saya niat, saya tekad ya Allah untuk mau menghafal 30 juz sampai ajal menyebut. Saya tidak akan berhenti sebelum ajal menyebut. Maka berapapun nanti yang dihasilkan ketika ajal menyebut kita, maka Allah menilai kita hafal 30 juz. Kenapa? Karena usia bukan milik kita. Tujuan kita adalah selesai 30 juz. Tetapi belum sampai 30 juz, Allah sudah mengambil kita, maka Bapak Ibu sudah dinilai selesai 30 juz. Hari-hari setelahnya dianggap meneruskan hafalannya hingga akhir dunia ini. Siap Bapak Ibu? Kalau siap, saya ajak malam hari ini bersama-sama untuk berniat bersama-sama, ikrar niat kita tekad bersama-sama, kita mulai malam hari ini menghafal Al-Quran. Mau Bapak Ibu? Mau. Tanpa paksaan, kita niat bareng-bareng, kita mengharap ridha Allah, mengharap kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita mulia, niat kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, ingin memberikan hadiah terindah kepada kedua orang tua kita, ingin kita bersama-sama berada di surganya Allah. Keinginan kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Targetnya tidak muluk-muluk, targetnya adalah husnul khatimah. Ikuti saya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini Senin. Mulai hari ini Senin. Tanggal 28 Juni.
Tanggal 28 Juni tahun 2021. tahun 2020. Saya berniat menghafal Al-Quran 30 juz. Saya berniat menghafal Al-Quran 30 juz. Tidak berhenti sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Tidak berhenti sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, mudahkanlah prosesnya, mudahkanlah prosesnya. lancarkanlah jalannya. Lancarkanlah jalannya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita sudah berikrar niat bersama-sama. Kita sudah memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, mulai saat ini sudah menjadi penghafal Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran itu bukan yang hafal 30 juz kemudian melupakannya. Akan tetapi menghafal Al-Quran yang disebut Ahlul Quran itu adalah yang berproses menghafal dari ayat per ayat, selalu melantunkan dimanapun dan mengamalkan isinya sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Itulah Ahlul Quran yang sejati. Menghafal Al-Quran Mudah. menghafal Al-Quran Mudah. mudah. Ya. Ini adalah alat bantu. Segala sesuatu kalau ada alat bantunya pasti hasilnya berbeda. Antara yang tidak pakai alat bantu dengan yang pakai alat bantu. Alat bantunya adalah Al-Quran Tikrar. Apa itu Al-Quran Tikrar? Ya. Sebelum saya jelaskan apa itu Al-Quran Tikrar, saya ingin membacakan pernyataan dari Imam Al-Bukhari. Beliau, Imam Al-Bukhari, menyatakan bahwa saya tidak menemukan cara menghafal lebih efektif selain dengan cara terus-menerus melihat tulisan dan mengulang-ulang perkataan. Karena itulah sejatinya hafalan. Imam Al-Bukhari, seorang perawi hadis yang terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Mungkin membacanya 3 kali sudah hafal, tapi beliau tetap membacanya berulang-ulang sampai 40 kali untuk menghasilkan hafalan yang kuat, yang melekat lebih lama. Maka kita yang bukan siapa-siapa harus lebih dari 40 kali seharusnya. Ya. Makanya tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Jangan sampai baru 5 kali baca kemudian aduh saya kayaknya nggak bakat hafal Quran nih, kok nggak hafal sudah saya baca 5 kali kok, yang 10 kali saya sudah baca 10 kali kok belum hafal, mungkin saya belum bakat untuk menghafal Al-Quran. Bukan ya, menghafal Al-Quran itu bukan bakat-bakatan ya, hanya antara mau dan tidak itu saja. Kalau ada kemauan insya Allah bisa. Ini kesaksian dari Syekh Abu Umar Al-Iraqi. Para santri tahfidz di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram juga melakukan tikrar, melakukan pengulangan sekurang-kurangnya sebanyak 40 kali pengulangan. Jadi santri di sana di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram juga melakukan tikrar dalam proses menghafal Al-Quran. Mushaf tikrar sebagai sarana pendukung program hafalan Al-Quran, metode tikrar adalah bentuk sistematisasi dari cara menghafal Al-Quran paling tua dan banyak diamalkan oleh para penghafal Al-Quran dari dulu hingga sekarang. Jadi metode tikrar, metode pengulangan ini bukan metode baru. Akan tetapi dengan adanya mushaf tikrar ini lebih disistematisasinya, lebih disistematisasi lagi. Ya, yang awalnya masih bingung harus berapa kali untuk mengulang. Mengulangnya dari mana?
Apakah satu juz itu diulang-ulang, selesai juz 1 diulang lagi, selesai juz 1 diulang lagi, atau nunggu khatam diulang lagi, atau satu halaman penuh diulang, atau bagaimana? Nah, dengan adanya mushaf tikror ini disistematisasi. Harus berapa dulu, kemudian bagaimana dan bagaimananya, insya Allah dijelaskan secara sistematis di dalam mushaf tikror ini. Dan alhamdulillah sudah menghasilkan ribuan penghafal Al-Quran, bahkan jutaan penghafal Al-Quran dengan memakai mushaf tikror ini. Nenek-nenek usia 70 tahun pun mampu menghafal Al-Quran dengan mushaf tikror ini, yang sebelumnya tidak terbayang untuk bisa menghafal Al-Quran. Jangankan Al-Quran 30 juz 30 saja, surah An-Naba saja tidak terbayang untuk mampu menghafalnya. Dan alhamdulillah dengan mushaf tikror ini ternyata bisa dan mudah. Metode ini kita namakan dengan istilah tikror arba'in, pengulangan 40 kali hafal Al-Quran tanpa menghafal taklannya. Karena dengan diulang-ulang, maka hafal itu menjadi bonus, akan menjadi hafal dengan sendirinya, dan kabar baiknya sangat ramah otak. Bahkan bisa disebutkan dengan hafal tanpa menghafal. Hafalan kita akan lebih kuat, teruji, dan mungkin tidak gampang lupa. Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari mushaf tikror. Ada blok warna hafalan, satu halaman dibagi 4 blok, kemudian di bagian tepi ada kolom penanda tikror, ini untuk ditandai dari setiap kita membaca. Kemudian di bagian bawah ada nomor urut halaman, sebagaimana biasa halaman yang ada. Kemudian kata-kata kunci hafalan, ini diambil dari awal dan akhir makta. Ya. Ada kolom penanda tilawah di bagian atas, ada kolom penanda murojaah, kemudian di bagian paling bawah ini ada ayat-ayat yang mirip. Nah, ini nanti bisa ditanyakan di bagian akhir kalau belum paham. Ya. Blok warna yang menandakan pembagian satu halaman menjadi 4 makro. Ya. Satu makro sama dengan 1/4 halaman. Ini satu halaman ada 4 blok, 1, 2, 3, 4. Jadi satu halaman dibagi menjadi 4 per 1/4 halaman. Kemudian setiap makro terdiri dari 2 makro. Jadi satu makro ini, satu blok ini dibagi lagi menjadi 2. Diawali dengan tulisan abu-abu, diawali dengan tulisan biru, diakhiri dengan tulisan yang abu-abu, ada agak diburamkan tulisannya. Kemudian setiap halaman terdiri dari 4 makro atau 8 makro. Ya. Sehingga satu halaman terdiri berapa? 4 makro atau 8 makro, 8 bagian, 8-an. Satu makro ini 1/8 itu bisa terdiri dari 1 ayat atau lebih, atau bahkan kurang dari 1 ayat. Kalau ayatnya pendek-pendek, 1 makro bisa lebih dari 1 ayat, bisa 3 ayat, bisa sampai 5 ayat. Tapi kalau ayatnya agak panjang, 1 makro 1 ayat. Kalau ayatnya panjang, 1 makro bisa jadi kurang dari 1 ayat. 1 ayat mungkin bisa jadi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Ini cara menandainya. Setiap kolom, setiap kotak ditandai dengan 5 kali penandaan, 5 kali coretan. Setiap 1 kali membaca, bubuhkan tanda 1 kali coret
Penandaan dapat menggunakan tanda silang lingkaran, tanda pagar, atau bintang. Ya, bisa pakai ini silang lingkar. 1, 2, 3, 4, 5. Atau bintang. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kotak ditandai 5 coretan untuk 5 kali baca. Langsung kita praktek supaya lebih paham. Kita dulu langsung kita praktekkan pada halaman 14. Ya. Pekan kemarin halaman 13, hari ini halaman 14. Jadi kalau satu minggu hafal satu halaman saja, alhamdulillah ya. Ini satu halaman penuh, gambarannya seperti ini. Ya. Ini saya fotokan dari halaman aslinya, dari mushaf aslinya. Ya, kita praktekkan bersama-sama 1/8 pertama pada halaman 14. Nanti di mute saja, diikuti bersama-sama, tapi tidak diaktifkan mic-nya. Saya mute semuanya. Perhatikan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Walamma, ini ada mim tasydid, ya, bacaan gunnah harus menengung, tahan dulu, tidak boleh tergesa-gesa. Ja'ahum, ja'a. Ini ada wajib mutasil, ada bacaan matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini dipanjangkan 2,5 alif atau 5 ketukan, 5 harokat, ya. Lebih panjang dari matobi'i. Walamma ja'ahum ki, ya. Ini ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, tidak boleh dengung. Jadi, kalau ada mim sukun bertemunya dengan bukan mim dan bukan ba, maka tidak boleh dengung. Hanya ilhar syafawi. Ya. Walamma ja'ahum kitabun min. Nah, ini ada idgham bi gunnah, ada tanwin bertemu dengan mim, ya, idgham bi gunnah. Ya, suara nun sukunnya dilebur ke mim disertai dengan dengung. Mim ai, ya, ada nun sukun bertemu dengan ain, ini tidak boleh dengung, ya. Izhar halqinya. Min indillah, ya, lafzul jalalanya dibaca tipis. Musaddiqul lima, ini ada idgham bila gunnah. Suara nun sukunnya dilebur ke lam tanpa dengung, ya, tidak boleh dengung. Musaddiqul lima ma'ahum hum wa, ya, juga sama karena bertemu dengan selain mim dan ba tidak boleh dengung. Wa kanu matobi'i si ayun, wa kanu tidak boleh terlalu panjang, cukup di ayun. Wa kanu min qa, ya, ikhfa hakiki harus mendengung. Min qablu
يستفتحون على الذين كفروا. Ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Ya, dalam posisi mute saja biar ya, biar tidak campur suaranya. Diikuti, tetap diikuti. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Tandai 1 kotak 5 kali tanda. Boleh pakai selalu lingkar. Bareng-bareng lagi. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون
يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Pertama kali, lanjut. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Sudah 15. Lanjut. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Kita dapat 20. Lanjut. Ya, setiap kotak ditandai boleh pakai selang lingkar, pagar atau tanda bintang ya. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Kita dapat 6 kotak ya, sudah 30 kali. Untuk kotak yang ke-7 kita pakai sistem buka tutup, jadi sesekali buka mata, sesekali tutup mata sambil bayangkan huruf-hurufnya ya, tidak saya tunjuk nih ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Ya. Sudah 7 kotak. Untuk para ingat 8 ya, sudah hafal ya? Ya. Saya baca satu kali bareng-bareng, kemudian nanti saya tutup. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Terakhir, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Shadaqallahul azim. Yang belum pernah ikut, yang belum punya Al-Quran Tikrar, nah, coba. Kalau belum punya Al-Quran Tikrar dan hari ini berhasil menghafalkan yang kita praktekkan bersama-sama tadi, saya kasih hadiah 1 Al-Quran Tikrar ukuran sedang. Ya. Siapa yang siap? Siapa yang siap dapat hadiah? Kak Sekar. Kak Sekar. Siapa ini? Kak Sekar, Ustadz. Kak Sekar ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walam ja'ahum kitabum min ulangi. Ya, diulangi lagi. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Iya, selamat. Diulangi lagi. Ta'awud mulai ta'awud. Mantap. Coba diulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Walamma ja'ahum kitabum min Boleh dengar? Min indillahi
billahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Alal ladina kafaru ya. Ya, selamat pada Ukti Ayu Sekar, nanti Sekar Ayu ya. Alhamdulillah. Nanti silakan kirim ya. Silakan kirim alamatnya ya ke Umi Fusna boleh, yang atau yang siapa boleh, yang tahu nomornya sini. Kalau tahu nomor saya bisa langsung nomor saya. Saya chat di sini aja. Siap. 877 848. Siap. Nanti saya kirim alamatnya ke Sekar, Ustadz. Oh ya, boleh. Ya, selamat. Nanti dipakai untuk menghafal ya. Ya, makasih, Tat. Kita lanjutkan materinya. Alhamdulillah. Ya, ini tadi selesai 40 kali ya. Ya, ini tahap pertama, sepertelapan pertama, ya 40 kali. Kemudian lanjut ke sepertelapan kedua, sama 40 kali ya. 89 ini agak panjang, jadi dibagi dua, jadi dua makro per sepertelapanan. Ya. Tahap 2, ya, makro yang kedua atau sepertelapan kedua, ya, dibaca 40 kali. Kemudian sepertelapan yang pertama digabung dengan sepertelapan kedua atau seperempat pertama atau TM1 dikror makro 1. Jadi nanti kalau ada istilah di kolom itu ada keterangan TM, itu singkatan dari tikror makro, ya, pengulangan makro. 1 berarti makro yang pertama ya. Makro pertama berarti blok yang pertama atau seperempat pertama. Diulang, dibaca, ditikror berapa kali? 40 kali ya. 40 kali. Boleh pakai silang lingkar, boleh pakai tanda pagar. Kemudian sepertelapan ketiga, lanjut sepertelapan ketiga 40 kali, kemudian sepertelapan keempat, 40 kali, kemudian TM2 atau seperempat yang kedua atau blok yang kedua. Ya, jadi gabungan dari sepertelapan ketiga dan sepertelapan yang keempat. Ini TM2 40 kali. Kemudian TM1 sampai 2. Ya, atau gabungan dari blok yang pertama dan blok yang kedua atau setengah pertama. Ya. Ini 10 kali boleh, 20 kali boleh. Kalau mau sampai 40 kali lebih baik ya. Yang penting pastikan bahwa setengah halaman ini lancar. Kalau sudah lancar boleh tanpa harus 40 kali. Kemudian sepertelapan kelima, sepertelapan keenam, sepertelapan kelima dan keenam, ya, atau seperempat ketiga atau tikror makro 3, pengulangan makro yang ketiga atau yang blok yang ketiga 40 kali ya. Sepertelapan ke-7 40 kali, sepertelapan ke-8 40 kali, kemudian seperempat gabungan dari sepertelapan ke-7 dan sepertelapan ke-8 atau blok yang keempat. Ini 40 kali. Kemudian digabung seperempat ketiga dan keempat atau setengah yang kedua ya. Kemudian digabung satu halaman penuh. Selesai satu halaman ya. Alhamdulillah. Ini di bagian bawah mushaf itu ada kata-kata kunci hafalan. Ini diambil dari awal makto, akhir makto ya. Kan ada 8 makto tadi ya. Ada 8 bagian, 8 sepertelapanan.
Ini ada awal makto, akhir makto. Ada awalan yang tulisan biru, ada akhiran yang tulisan abu-abu. Ini ditulis lagi di sini. Sehingga dengan mengingat-ingat awalan akhiran ini sudah bisa menghubungkan dari ayat per ayat. Di bagian yang paling bawah ini ada ayat-ayat yang serupa, ya, mirip, serupa tapi tak sama. Ada yang awalnya sama, tengahnya sama, akhirnya beda. Ada yang awal sama, tengah beda, akhirnya sama lagi. Ada yang awalnya beda, tengah dan akhir sama. Itu banyak di dalam Al-Quran. Nah, lebih kabar baiknya, lebih istimewanya lagi, di mushaf ini sudah ada tandanya. Kalau dulu ketika saya proses menghafal, belum ada mushaf tikror ini, saya biasanya bikin coret-coretan sendiri. Saya dan teman-teman itu bikin coret-coretan, bahkan saling tukar coretan. Menemukan ayat di mana yang sama. Ini saya, oh ini sama dengan ini. Oh iya, saya sama dengan ini ya. Dipadukan, ditandai dengan coretan, dicoret-coret. Nah, Al-Quran yang tidak ada coretannya, tidak coret-coret, enggak apa-apa. Memang untuk proses menghafal. Apalagi ini yang memang coretannya khusus di kotak tertentu. Yang Mifusna ya, Al-Qurannya jangan diaman-aman. Dipakai untuk menghafal, dicoret-coret. Memang untuk dicoret-coret itu. Beli lagi besok. Iya. Yang gue dicoret-coretan. Oh iya, boleh. Beli yang banyak, nggak apa-apa, dibagi-bagikan nanti. Ya, ilustrasi aktivitas harian ini kalau kita merasa sibuk ya. Jadi ini saya bikin berawal dari saat saya coba dibikinkan jadwal gitu. Kira-kira saya bisa di mana? Saya itu sibuk gitu. Kayak nggak ada waktu gitu, 24 jam. Masak sih 24 jam nggak ada waktu. Terus saya bikin ini dan alhamdulillah dari beberapa peserta alumni peserta pelatihan yang mengikuti ya, alhamdulillah ada yang bisa menerapkan 10 waktu, ada yang 8 waktu. Ini jam tidur, kemudian jam 2 sampai jam 4 ini kan ada jam bangun malam, jam 3 untuk sholat malam, tikro 10 menit setelah tahajud, 10 menit ya. Ini kalau bisa istiqomah saja sudah bagus. Kemudian sholat subuh ya, persiapan kerja, lakukan tikro 10 menit atau sholat subuh. Kemudian ini persiapan kerja, mau berangkat ke kantor, atau kalau berangkatnya naik angkutan umum atau naik Grab, ya bisa tikro di kendaraan. Ya. Kalau naik motor sendiri ya tikronya sebelum berangkat. Kemudian berkutat dengan pekerjaan di kantor, lakukan tikro 10 menit, kemudian menjelang zuhur, juga tikro 10 menit, kemudian jam 12 sampai jam 2 ini ada isoma, ya, istirahat, sholat, makan, tikro 10 menit, kemudian bekerja lagi, ya, sholat asar, ya, pada sholat asar 10 menit, menjelang pulang 10 menit. Sampai rumah, ya, istirahat, sholat, makan, ya, pada maghrib 10 menit. Ya. Kemudian menemani anak tidur, sebelum tidur 10 menit. Ini ada 10 waktu, kalau kita ambil 10 menit saja, itu sudah 100 menit ternyata. 100 menit itu setara dengan 2 jam kurang dikit, ya, 2 jam kurang 20 menit. Ya, tanpa terasa ngaji 2 jam sehari semalam. Ya. Kalau nggak bisa 10 waktu ya ambil 8, nggak bisa 8 ambil 6 waktu, nggak bisa 6 4, nggak bisa 4 ya, kalau nggak bisa 4 ya 2 atau 3 pagi siang sore. Kalau nggak bisa 3 ya 2 pagi siang, pagi sore atau siang malam. Nggak bisa, bisanya cuma satu kali pagi bangun tidur atau pada subuh, setelah itu subuh 24 jam, oke, enggak apa-apa, 10 menit ya. Daripada tidak sama sekali kan gitu. 10 menit, berawal dari 10 menit kalau memang tidak terbiasa, merasa sibuk. Alhamdulillah ada juga yang dari
alumni pelatihan yang awalnya merasa sibuk, ya, mohon maaf, ternyata ada masyarakat kita Muslim itu ternyata ada juga yang pegang Al-Quran, yang katanya khataman, itu hanya kalau Ramadan. Ada loh ternyata. Ya kalau nggak Ramadan gimana? Kalau nggak Ramadan, ya nggak pegang Quran. Jadi kalau Ramadan, Al-Qurannya sudah berdebu itu baru dibuka. Ya. Katanya sibuk gitu. Alhamdulillah setelah menerapkan ini berawal dari 10 menit, ternyata ngaji itu nikmat. Ya, 10 menit. Ternyata merasa 10 menit itu kurang. Besoknya ditambah lagi, tambah. Dan ternyata ya apa yang pernah dijelaskan Ustaz Yusuf Mansur tadi itu benar ternyata. Jadi ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya secara logika tidak selesai. Secara logika harusnya dengan dipakai untuk ngaji waktunya berkurang. Tapi justru selesai. Yang harusnya tidak selesai jadi selesai. Sehingga waktunya lebih longgar. Alhamdulillah. Sehingga ya, banyak waktu luang dan waktunya semakin berkah. Ya. Itu berkah dari bertilawah. Ya. Ini kalau ingin kita punya generasi penghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran di usia dini, bisa kita terapkan ini. Ketika anak baru lahir, ya hari pertama kita perdengarkan Al-Quran. Kalau tidak bisa membacakan sendiri, ya jadi perdengarkan murotal, nggak apa-apa. Diperdengarkan murotal, hari pertama juz 1 sampai 5 kali. Kita ulang-ulang sampai 5 kali. Hari kedua juz 1 masih sampai 5 kali. Sampai hari ke-30 masih juz 1. Jadi setiap hari selama 30 hari berturut-turut juz 1 diulang 5 kali. Berarti dalam 1 bulan sudah didengarkan 150 kali oleh si bayi tersebut. Bulan kedua juz 2, bulan ketiga juz 3, bulan 4 juz 4, bulan kelima juz kelima, juz 5, dan seterusnya sampai bulan ke-30 juz 30. Sehingga genap pada usia anak 2,5 tahun atau 30 bulan, si anak tersebut sudah mendengarkan Al-Quran 150 kali per juznya. Sehingga pada saat itu ketika kita ajarin menghafal lebih mudah, ya. Tidak seperti kita ya harus 40 kali karena belum pernah mendengarkan ayat-ayat itu, masih asing di telinga kita, sehingga harus 40 kali baru hafal. Kalau si bayi tadi yang masih bersih, tidak banyak terkontaminasi dengan suara-suara yang lain, ya, kemudian diperdengarkan 150 kali, alhamdulillah, insya Allah lebih mudah. Ya. Kalau anak kita yang sudah dewasa gimana Ustaz? Yang sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, boleh, tidak perlu 1 juz diulang-ulang, cukup dengan 1 makro. Ya, 1 makro itu 1/4 halaman diperdengarkan berulang-ulang dalam 1 hari. Ya, 1 hari diperdengarkan satu makro. Ya. Kemudian besoknya kita ajarin, ya, insya Allah lebih mudah. Dan alhamdulillah sudah saya praktekkan ke anak-anak saya dan beberapa yang belajar ke saya. Bahkan ada yang awalnya tidak mudah untuk diajarin Al-Quran, ya, panjang pendeknya masih belum benar, tapi dengan mendengarkan berulang-ulang itu 1/4 halaman diulang-ulang di rumah, kemudian datang ke tempat saya, diajarin tikror, itu lebih mudah dan hafalnya lebih cepat dibandingkan dengan tidak pernah mendengarkan sama sekali. Ini ada alat bantunya, kalau mau nanti bisa info ke Pak Uud.
Dengan kemajuan teknologi, Anda bisa menghadirkan Imam Sudes jadi guru ente. Dengan teknologi, Anda bisa memilih Imam Misyari Rashid jadi guru ente. Ente bisa memilih Hani Ar-Rifai, bisa memilih Imam Al-Ghamidi, bisa memilih siapapun A'immatul Haramaini Syarifain jadi guru ente. Suaranya bakal sama sama dia. Yang bacaan ayat per ayat, ente dengerin sepanjang hari ayat yang sedang berjalan. Ustadz, apakah boleh menghafal surat Al-Quran melalui MP3 atau lewat audio? Karena saya mudah ngapal lewat MP3 audio. Ya, dengarkan surat An-Naba. Dengar baik-baik. Karena dia mau mengulang balik. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Terus dengarnya. Hafal kaji karena diulang. Pasal jalan karena dilalui. Rumput takkan tumbuh kalau selalu dilalui. Begitulah hafal kaji. Ulang terus. Boleh, tapi nanti tajwidnya diluruskan. Karena boleh jadi kita dengar sendiri, kita baca sendiri, tak sesuai dengan makharijul huruf. Datang mengaji ke guru, datang ke imam, Pak Imam, saya mau meluruskan bacaan saya Pak Imam. Silakan kata Pak Imam, maka lurus bacaan. Ya, ini speaker digital Quran versi Tiktok yang sudah disetting dapat diulang-ulang per ayat. Jadi per ayat, kalau ingin mengulang-ulang per ayat bisa. Nah, ingin mengulang per makro, ya, per seperempat halaman, ya. Jadi kita setting 2 kali klik. 2 kali klik itu bisa untuk mengulang semau kita, ya. Seperempat selesai, ulang lagi. Seperempat selesai, ulang lagi. Ya. Kemudian bisa mengulang per halaman, 1 halaman diulang-ulang, per surat, per juz. Jadi tidak perlu mengklik selesai 1/4 diklik, di reply, tidak perlu mereply berulang-ulang. Sudah otomatis mereply sesuai settingan per ayat, per seperempat halaman, per halaman, per surat atau per juz. Yang menghendaki mushaf tikror atau speaker digital Quran, kalau mushaf tikrornya yang ukuran sedang harga 79, ya, ukuran sedang 79, yang ukuran besar 129. Ukuran sedang itu A5, ya. A5 itu sebesar buku tulis, ya, seukuran buku tulis kira-kira. Itu A5, harganya 79, belum termasuk ongkos kirim. Pengiriman dari Jombang, Jawa Timur. Kemudian yang besar ukuran A4, ya, itu 129, belum termasuk ongkos kirim. Kemudian bagi yang merasa, saat saya pengen tapi nggak punya uang, ya boleh, nanti bisa mengajukan. Yang penting serius menghafal, nanti bisa mengajukan ke saya. Saat saya serius menghafal tapi nggak punya uang, benar-benar tidak punya uang, ya. Tapi kalau nggak punya uang, bilang nggak punya, itu doa itu. Ya, tapi kalau benar-benar nggak punya uang, nanti bisa mengajukan. Insya Allah saya kasih gratis. Kemudian untuk yang speaker digital Quran, itu harganya 400.000. 400.000 khusus untuk malam hari ini. Yang malam hari ini pesan, itu gratis ongkos kirim. Ya, kalau pesannya besok, ya besoknya besok, itu ada ongkos kirim, ya, ada ongkos kirim sesuai alamat masing-masing. Semakin jauh semakin mahal. Tapi khusus untuk pesan hari ini gratis ongkos kirim untuk khusus Speediku, ya. Kalau Al-Qur'annya tetap ada ongkos kirim. Saat kalau pesan Al-Qur'an sama Speediku bisa nggak gratis ongkos kirim? Nggak bisa. Ya, Speediku sendiri, Al-Quran sendiri, karena Al-Quran dan Speediku pengirimannya nggak bisa jadi satu. Kalau jadi satu pengalamannya Speediku pasti
nanti tidak baik, mesti ada yang rusak karena ketindih-tindih. Banyak orang seringkali beralasan, aku tidak bisa hafal Quran karena aku sibuk. Subhanallah, di hari kiamat nanti Allah akan hadirkan orang-orang yang lebih sibuk daripada kita. Dia punya anak 10, dia berhasil mendidik anaknya menjadi hafizah. Subhanallah. Banyak orang punya 1 anak, 2 anak, tidak bisa mendidik anaknya. Apa alasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat? Ketika Allah bertanya, kalian mengatakan aku sibuk, aku tidak punya waktu. Apa alasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita berkata, gak punya waktu ke masjid. Allah datangkan, ini orang tidak punya kaki rajin ke masjid. Apa alasan kita? Kita berkata, aku tidak punya waktu baca Quran. Allah datangkan orang buta, ini hambaku. Buta, tidak bisa melihat. Dia hafal Al-Quran. Mau kemana kita lari? Semoga bermanfaat. Jika ada khilaf dari saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Umi Fusna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi Fusna ditutup. Atau Ya, mungkin ada sesi tanya jawab. Kalau tidak ada ditutup. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya dulu, Ayah Bunda. Masih ada waktu. Sekarang sudah jam 9:30. Mungkin tanya jawabnya kita beri waktu 5 menit. Silakan. Saya nanya konsultasi Us. Baik, silakan Bunda Maya. Gini, Tat, mungkin mumpung anaknya dengar nih, apa tips dari Ustadz gimana biar lebih apa ya istiqomah gitulah untuk menghafal Al-Qur'annya. Alhamdulillah Mbak Sekar itu baru hafal 3 juz. Nah itu sekarang ini karena ada apa ya, karena daring ini ya jadinya kebanyakan lari ke HP-nya gitu loh, Tat. Jadinya Al-Qur'annya agak berkurang sedikit yang dipegangnya sehari itu. Nah itu ada tipsnya dari Ustadz nggak? Gimana biar apa ya banyakan pegang Qur'annya daripada pegang HP-nya sekarang. Untuk zaman sekarang kan akhirnya kita ngelarang pakai HP tapi dari sekolah diwajibkan karena pelajaran dikirimnya ke HP gitu loh, Tat. Ya, kita sebagai orang tua kasih motivasi. Motivasi yang membuat dia suka. Contoh, kalau hafal sekian, saya belikan boneka. Reward, ya, hadiah. Kita motivasi dengan hadiah-hadiah yang dia suka. Ya. Ya. Oh iya. Iya, itu. Nah, yang namanya anak-anak ya memang masih harus ada motivasi dari orang tua. Ya. Motivasinya bisa berupa itu tadi hadiah-hadiah yang sesuai keinginannya, bukan sesuai keinginan kita. Kalau hafal sekian, hafal ini, saya ajak jalan-jalan. Kalau kemauan kita, kalau dianya nggak mau, aku nggak suka jalan-jalan, nah ya bukan motivasi. Kalau dia suka jalan-jalan, saya pengen renang. Kalau hafal ini tak ajak renang, gitu. Itu motivasi. Nah, anak saya biasanya gitu. Tapi renang dong, udah lama nggak renang. Ya, hafalin ini dulu, murojaah ini dulu. Kalau mau murojaah ini sama adik, sama yang adiknya, kalau adiknya mau kemana itu, mau murojaah sama kakak sekian halaman, ya ayo. Atau kalau mau hafal ini, hafal sekian halaman, ya ayo renang. Gitu. Itu motivasi, contoh dari motivasi dari orang tua. Memang kalau anak belum harus kita yang bikin motivasi. Ya. Baik, Ustaz. Ada lagi? Cukup atau kira-kira masih?
kurang puas. Itu yang biasa saya lakukan sih. Ya. Ya baik, makasih Tan. Ya, semoga nanti Al-Quran Tikror hadiah dari Ustadz Ilham bisa memotivasi untuk menghafal lagi. Karena sekarang sudah tahu bagaimana bisa hafal tanpa menghafal, insya Allah. Pak Uud ada yang ingin disampaikan? Mungkin tentang webinar besok malam, Pak Uud, silahkan. Pak Uud kayaknya tidak pantau ini. Iya, karena tadi HP-nya trouble jadi masuk tidak pantau. Baik, alhamdulillah malam hari ini semoga Allah catat sebagai amal ibadah kita, yaitu thalabul ilmi. Apalagi yang kita pelajari adalah bagaimana cara kita bisa menghafal firman Allah. Ustadz Ilham, terima kasih banyak. Allah catat sebagai amal jariah Ustadz karena memberikan warisan ilmu kepada kita semuanya yang insya Allah apabila kita terapkan, Allah akan permudah kita untuk bisa hafal Al-Quran. Terima kasih Ustadz, terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah mengikuti sampai akhir sesi acara ini. Dan jangan lupa ada jadwal lagi berikutnya tentang bagaimana kita belajar dengan metode